Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kitab yang saya buka ini berjudul Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayah. Di dalam kitab ini banyak sanggahan merupakan jawaban-jawaban atas tuduhan-tuduhan Wahabi yang mengatakan bahwa membaca sebagian Al-Quran tidak ada manfaatnya. Membaca sebagian surah atau ayat yang ada di dalam Al-Quran itu tidak berpahala, bahkan la faedata lahu, tidak berfaedah dan tidak ada manfaatnya. Itu mereka para Wahabi yang mengatakan seperti itu. Jadi andaikan kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 100 kali, atau membaca surah Al-Ikhlas 5 kali, atau membaca surah ayat satu misal Alhaakumut takasur, Alhaakumut takasur, Alhaakumut takasur, berulang beberapa kali. Itu katanya Wahabi dianggap lawun, sia-sia kita membacanya. Lah, pada kesempatan kali ini akan saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal, fadhailul Qur'ani wa suwarin wa ayatin mahsusatin. Suaranya jelas ya? Jadi kalau tidak jelas mohon dikonfirmasi. Fadhailul Quran utawi keutamaani membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran tentu mempunyai keutamaan, mempunyai fadilah, keagungan-keagungan. Ya, salah satu contoh kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai selesai. Itu mempunyai fadilah, keutamaan, faidah. Jadi orang yang membaca Al-Quran, orang muslim, orang mukmin yang membaca Al-Quran, pasti dia mempunyai fadilah. Wasuwarin, dan beberapa surah-surah yang ada di Al-Quran. Surah di Al-Quran tentunya banyak. Ada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-An'am, kemudian surah Yusuf, surah Hud, surah Nuh, dan surah Al-Ankabut, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ma'udatain, dan lain sebagainya. Semuanya surah-surah yang kita baca, yang ada di dalam Al-Quran, itu pasti mempunyai fadilah, keutamaan tersendiri. Ya, wa ayatin, lan piro-piro ayat. Orang yang membaca ayat di dalam Al-Quran itu pasti mempunyai keutamaan. Wa ayatin mahsusatin, ayat-ayat khusus. Maksudnya ayat-ayat khusus adalah ayat yang biasanya ada faidah bagi pembacanya. Satu misal, barang siapa yang membaca ayat wa alqaitu alaika mahabbatan minni, atau membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, maka fadilahnya atau keutamaannya akan begini, dan lain sebagainya. Atau salah satu contoh lagi yang termasuk ayatin mahsusatin, kita membaca ayat yang berbunyi innallaha syadidul iqab, atau wa idza batashtum jabbarin. Itu diulang sekian kali maka faedahnya akan begini dan sebagainya. Nah, itu kan ayatin mahsusah, ayat-ayat tertentu. Biasanya kita dapat dari guru kita, dari kiai kita, dari ustadz kita, atau orang-orang yang sudah mengamalkan dan merasakan manfaat dari amalan tersebut. Nah, pokok pembahasannya di mana? Pokok pembahasannya ini. Ra'a ba'dun nasi
anna qira'atal Qur'ani biduni fahmi ma'nahu lawun la fa'idata fihi wala thawaba. Hal hadza sahihun? Artinya begini, ra'a ba'dun nas, ada sebagian orang, ada sebagian tokoh, mereka berpendapat, mereka menganggap, mereka punya asumsi, mereka punya pikiran, anna qira'atal Qur'an biduni fahmi maknahu. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan tanpa memahami maknanya, paham ya? Orang yang membaca Al-Qur'an dengan tanpa memahami maknanya, katanya sebagian manusia, katanya sebagian tokoh, katanya mereka yang punya asumsi adalah lawun. Itu tersia-sia. Misal nih, saya membaca Al-Qur'an. Kebetulan yang saya baca adalah surah Az-Zilzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, saya yang membaca tidak mengerti, tidak paham apa makna, maksud dari idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Tidak paham. Ya, banyak di antara saudara-saudara kita yang ketika membaca Al-Qur'an tidak ngerti maknanya. Apa artinya Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Enggak paham. Cuma dia hanya membacanya. Ya, membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Lah, sebagian orang, sebagian tokoh, sebagian mereka menganggap bahwa yang membaca Al-Qur'an tanpa paham maknanya itu dianggap lawun. Lawun ini ya sia-sia atau percuma lah. Kita membaca Al-Qur'an tapi gak ngerti maknanya. Kita membaca Al-Qur'an tidak mengerti maksudnya. Kita membaca Al-Qur'an tidak paham apa yang dimaksud dalam apa yang kita bacanya. Katanya mereka adalah lawun. Sia-sia ya, percuma. Ya, tapi kita gak perlu ngikutin ini ya. La faidata fihi, gak ada faedahnya orang yang membaca Al-Qur'an kalau tidak paham maknanya. Katanya mereka. Wala sawabah, lan ora ono ganjaran iku maujud. Orang yang membaca Al-Qur'an tanpa paham maknanya, mereka menganggap ia tidak akan mendapatkan la sawabah, tidak akan mendapatkan pahala. Hal hadza sahihun? Ono to iki bener? Nah, ini pernyataannya. Apakah pernyataan itu benar? Maka dijawab. Oke, yang mau bertanya silahkan sambil lalu komen di bawah. Mudah-mudahan dengan adanya kajian kitab, karena di luar hujan jadi malas keluar, mending buka kitab. Oke, saya lanjutkan. Nomor 1. Jawaban atas tuduhan para mereka Wahabi, Salafi atau ustadz-ustadz yang mengandalkan buku terjemahan, mengandalkan Google, YouTube atau media-media lain, hanya menerima ilmu dengan sepintas tanpa mengkaji dan belajar kepada ilmu yang berkompeten di dalam ahlinya. Yang pertama, an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Saya maknai dulu. An Abi Umamah, saking Abi Umamah radhiyallahu, radhiya mugi-mugi ngridoni Allah sapa Allah, anhu saking Abi Umamah. Hadis ini datangnya dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Apa katanya Abi Umamah? Sami'tu, krungu sapa ingsun. Maksudnya ingsun ya Abi Umamah, bukan saya yang membaca, tapi Abi Umamah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hale dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abi Umamah, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seperti ini.
Apa bunyi atau daunnya Rasulullah yang disampaikan kepada Abi Umamah? Yakni ikra'u. Ikra'u maca sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Jadi katanya Rasulullah yang didengar oleh Abi Umamah, bacalah Al-Qur'an. Kita dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Fa innahu mungkosa temeni Al-Qur'an ya bakal teko apa Al-Qur'an yaumal kiamati ing dalem dina kiamat syafi'an iku nyafaati. Syafi'an iku memberikan syafaat bagi siapa? Li ashabihi kadui atau maring wong kang anduani Al-Qur'an. Maksudnya orang yang membaca Al-Qur'an, kelak Al-Qur'an yang kita baca, makharijul huruf yang kita keluarkan dari lisan kita, dari tenggorokan kita, dari suara kita, kelak akan memberikan syafaat bagi si pembacanya. Syafi'an li ashabi ini artinya Syafi'an li ashabi memberikan syafaat bagi mereka yang membaca Al-Qur'an. Dari sini sudah jelas bahwa orang yang membaca Al-Qur'an pasti ada fadilahnya. Pasti ada sawabnya. Apa sawab? Pahalanya. Orang yang membaca Al-Qur'an pasti mempunyai faedah, keutamaan-keutamaan. Jadi sangat salah besar apabila ada orang yang punya anggapan membaca Al-Qur'an, membaca surah, membaca ayat-ayat tertentu di dalam Al-Qur'an itu tidak ada faedahnya, tidak ada pahalanya, tidak ada pentingnya, itu merupakan salah besar yang dituduhkan kepada amalan-amalan yang sudah sering kita amalkan. Ya contohnya banyak dong. Setiap hari kita kan mengaji Al-Qur'an, habis maghrib kita ngaji Al-Qur'an, meskipun nggak paham. Ya. Habis maghrib ngaji Al-Qur'an sampai isya. Jadi TV-nya dimatikan, kita ambil Al-Qur'an, kita baca kitab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Jadi baca Al-Qur'an itu meskipun kita tidak mengerti maknanya, tidak paham artinya apa, maksudnya bagaimana, yang penting kita harus tetap membaca Al-Qur'an. Rawahu Muslimun, rawahu ngriwayataken hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Lah maksudnya gimana? Amarah merintah an-nabiyyu sintan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadisi ing dalam ikilah hadis. Maksudnya hadis di mana? Lah hadis ini Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Lah dalam hadis ini Nabi memerintahkan apa? Biqira'atil Qur'ani, kelawan maca Al-Qur'an. Walam ya'mur lan ora merintah sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huna ing dalem kuno hadis bitafsiri kelawan ngerti sak tafsirani, walat tarjamati lan ngerti sak terjemahani. Jadi anjuran hadisnya Rasulullah yang berbunyi Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, karena yang baca Al-Qur'an kelak di yaumil akhir dia akan mendapatkan pertolongan dari Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad betul-betul menyuruh untuk membaca Al-Qur'an. Titik poinnya adalah biqira'atil Qur'an. Kita dianjurkan untuk baca Al-Qur'an itu ada cukup. Baca dah Al-Qur'an. Surah Yasin baca, surah Waqiah dibaca, Al-Kahfi silahkan dibaca. Walam ya'murhuna bitafsir walat tarjamah. Dan Nabi tidak memerintahkan orang yang baca Al-Qur'an harus tahu tafsirannya. Orang yang membaca Al-Qur'an itu harus tahu juga terjemahannya. Nabi tidak memerintahkan seperti itu. Ya. Yang diperintahkan oleh Nabi adalah
bacalah Al-Quran. Ya, baca Al-Quran itu. Kenapa dianjurkan baca? Karena di dalam hadis lain disebutkan membaca Al-Quran termasuk tombo ati. Tombo ati iku limu perkarane. Kaping siji maca Quran lan maknani teroret. Nah, kan gitu kan? Obat hati itu kan ada 5 macam, ada 5 warna. Yang pertama, qiraatul Quran bimaknahu, membaca Al-Quran beserta maknanya. Itu merupakan obat hati. Nah, jadi kembali lagi kepada topik pembicaraan, topik hadisnya, bahwa hadis di atas ini menjelaskan Nabi hanya memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Nabi tidak memerintahkan kita membaca Al-Quran ngerti sak tafsirani. Nabi juga tidak memerintahkan kepada mereka yang membaca Al-Quran ngerti sak terjemahani. Tidak. Tapi kalau ada orang yang membaca Al-Quran, mengerti dengan tafsirannya, mengerti juga sekaligus dengan terjemahannya, itu maka lebih bagus. Al-afdol minhu, lebih utama, lebih baik. Kalau itu bisa dilakukan. Oke, selanjut. Fal qira'at wahdaha ibadatun yusabu 'alaihal qari'u wa yastahiqqu syafa'ata minhu yaumal qiyamah. Fal qira'atu mongko utawi maca Al-Qur'an wahdaha hale suwijine Al-Qur'an ibadatun iku ibadah. Membaca Al-Qur'an saja tanpa ngerti tafsir, tanpa juga mengerti terjemahannya, itu ibadah. Cuma membaca Al-Qur'an saja. Wes pokoknya membaca Al-Quran itu sudah dianggap ibadah. Ya. Al-muta'allaq bitilawati. Orang yang membaca Al-Quran itu sudah dianggap beribadah. Bukan hanya itu, yusabu 'alaihal qari'u, yusabu dan ganjar 'alaiha ing ngatasi orang yang baca Al-Quran, 'alaiha ing ngatasi al-qiraah, al-qari'u sapa wong kang moco Al-Quran. Bahkan orang yang membaca Al-Quran yusabuh akan diberikan pahala. Wa yastahiqulan ngehaki sopo wong asyafa'ata ing pertolongan minu saking al-qiraah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Dan juga orang yang membaca Al-Quran dia berhak mendapatkan pertolongan kelak di yaumil akhir. Dah, jadi kesimpulan di nomor 1 ini, orang yang membaca Al-Quran faham atau tidak faham itu pasti ada fadilahnya. Orang yang membaca Al-Quran yang tidak ngerti maknanya, tidak ngerti tafsirannya, tidak mengerti terjemahannya, itu pasti ada fadilahnya, pasti ada pahalanya, pasti mempunyai faedah. Paham ya? Jadi orang yang membaca Al-Quran biduni fahmi maknahu, dengan tanpa faham maknanya, dengan tanpa faham tafsirannya. Orang yang membaca Al-Quran dengan tanpa faham terjemahannya itu juga akan diberikan pahala dan bahkan juga mempunyai faedah. Kita tidak perlu mendengarkan ocehan atau omongan komentar dari mereka-mereka yang menganggap bahwa membaca Al-Quran itu tidak ada faedahnya. Membaca sebagian surah di dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas sekian kali itu tidak ada faedahnya katanya. Membaca ayat, penggalan ayat yang ada di Al-Quran itu tidak ada faedahnya. Katanya mereka. Iya, katanya mereka. Oh, mereka tidak mengerti tentang hadis. Ya, mereka kan tidak mengerti tentang hadis. Bagaimana cara mengartikan hadis, bagaimana asbabun nuzul dari hadis tersebut, mereka mungkin belum paham tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Yang kedua,
Qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Khairukum utawi luwi api sira kabeh man iku wong ta'allama kang belajar sapa wong Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, wa 'allama lan mulang atau ngajari sapa wong hu ing Al-Qur'an. Rawahu ngriwayataken hu ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Ada hadis yang berbunyi, di antara kalian yang baik adalah mereka yang mau belajar Al-Qur'an, mereka yang mau mengaji Al-Qur'an, mereka yang mau membaca Al-Qur'an serta mengajarkan ilmu Al-Qur'an. Itu khairukum, luwih api sira kabeh. Jadi kita dianggap baik, kita dianggap bagus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mau mengaji Al-Quran, mau membaca Al-Quran, mau belajar Al-Quran, dan bahkan mau mengajari ilmu Al-Quran. Lah maksudnya bagaimana? Afadah hadzal hadis anna man ta'allama al-Qur'ana faqad asbaha min khairin nasi wa ma'lumun ladaina annaman ibtada'a ta'alluma qira'atil Qur'an la ya'rifu tafsir walal ma'na bal syaqqa alaihi walau mujarradal Qur'ani faqad wa ma'adzalika qad asbaha huwa min khairin nas wa hadha yadullu ala anna qira'atahu faqat laysat lawan bal hiya ibadatun yusabu 'alaiha. Ya, hadis nomor 2 ini, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apa ada hadal hadis ini memberikan faedah, memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan pemahaman bahwa man ta'allamal Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, ya, orang yang belajar Al-Qur'an, orang yang mengaji Al-Qur'an, orang yang mau membuka Al-Qur'an dan membacanya, faqad asbaha min khairin nas, maka sungguh orang tadi tersebut sudah menjadi sebagian orang yang baik, ya. Termasuk bagian orang yang baik adalah orang yang ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, orang yang mengaji Al-Qur'an. Wa ma'lumun ladaina, dan sudah maklum bagi kita, annaman ibtada'a ta'alluma qira'atal Qur'an, bahwa orang yang baru belajar membaca Al-Qur'an la ya'rifu tafsir, mereka tidak mengerti tafsirannya, walal makna, dan juga maknanya. Itu sudah dimaklumi bahwa orang yang membaca Al-Quran ya wis ngono iku, wong namanya baru belajar, mana mungkin mengerti tentang tafsirannya, mana mungkin mereka juga mengerti tentang makna dan terjemahan dari Al-Quran. Bahkan orang yang baru belajar bal syaqqa alaihi walau mujarradal qiraati faqat, bahkan bagi mereka yang baru pertama belajar Al-Quran merasa sulit, merasa repot, meskipun hanya cuma membacanya saja. Ya, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadang dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, bukan karena disengaja kesalahannya, akan tetapi memang susah, memang repot karena baru belajar. Mana yang harus membedakan antara za, mana yang harus dibedakan dengan dal, dot, zo, za, sin atau sya, yang mana bagi mereka para pemula dianggap repot, ya, tidak semerta-merta langsung bisa, tidak, ya. Dah, wa ma'adzalika qad asbaha huwa khairun nas, oleh karenanya orang yang baru belajar Al-Qur'an tidak apa-apalah atau tidak masalah ketika waktu belajar tidak mengerti tentang tafsirannya, waktu belajar tidak mengerti tentang maknanya, gak apa-apa. Bahkan kalau seandainya kita yang baru belajar merasa repot meskipun hanya membacanya, itu gak apa-apa. Tapi semuanya itu sudah asbaha min khairin nas, sudah masuk pada kategori sebagian orang yang dianggap baik.
hadis ini menunjukkan wahada yadullu ala anna qira'atahu faqat, ya, wahada yadullu ala anna qira'atahu faqat, bahwa hadis ini menunjukkan membaca Al-Qur'an saja laisat lawan, itu tidak sia-sia, bal hiya ibadatun yusabu 'alaiha. Bahkan orang yang membaca Al-Qur'an itu dianggap ibadah dan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Kitab ini sangatlah bermanfaat, sangat berguna bagi pembaca dan bagi yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah membaca Al-Qur'an, kita juga istiqomah mengkaji, kalau bisa mengkaji beserta tafsiran dan terjemahannya. Oke, terima kasih para pendengar An-Najah Center Bali. Sekian dari kami. Juga bisa dikunjungi di channel YouTube-nya An-Najah Center Bali. Mudah-mudahan tetap istiqomah mengaji, belajar demi kepentingan agama Islam untuk diri sendiri, untuk keluarga ataupun sahabat-sahabat kita. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.